Coba bayangkan sejenak, bagaimana jadinya jika hasil panen para petani kelapa sawit yang jumlahnya ribuan tetapi tidak bisa dipasarkan dengan adil, hanya karena mereka tidak tahu harga pasarnya hari ini. Atau bagaimana jika hasil panen tersebut berkualitas tinggi, namun tidak pernah sampai ke pabrik yang tepat. Masalah-masalah seperti inilah yang setiap hari dihadapi oleh para petani dan pelaku usaha kecil di sektor kelapa sawit, khususnya di Kalimantan Barat, daerah yang sebenarnya menyimpan potensi yang luar biasa. Perkenalkan, kami dari tim Tech Talk, perwakilan dari Universitas Tanjung Pura. Saya Florencia Damaria, selaku mahasiswa program studi agribisnis. Saya Muhammad Ilham Zulfaisal, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Dan saya Timothy Waluko, mahasiswa dari program studi Sistem Informasi. Seperti yang kita ketahui, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara dan menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak petani di berbagai daerah. Kalimantan Barat termasuk salah satu wilayah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat memiliki peluang yang sangat besar. Berdasarkan data BPS, produksi TBS kelapa sawit pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 5,4 juta ton dengan total luas lahan perkebunan sekitar 2,1 juta hektar. Data Sensus Pertanian 2023 mencatat bahwa terdapat sekitar 7.000 petani mandiri di Kalimantan Barat. Selain itu, pada tahun 2023 terdapat sekitar 300 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah ini, serta sekitar 100 unit pabrik kelapa sawit yang aktif pada tahun 2024. Di sisi lain, sektor perkebunan kelapa sawit masih menghadapi tantangan besar pada aspek pemasaran dan perdagangan. Petani mandiri yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses harga pasar secara real-time, kemudian tidak tersedianya sistem digital yang dapat mendukung keterlacakan produk dari kebun hingga ke pabrik. Hal ini menyebabkan rantai pasok kelapa sawit cenderung tidak efisien, kurang simetris harga, dan kurang optimal untuk pengusahaan skala kecil. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem informasi digital supply chain. Untuk menjawab permasalahan distribusi, keterbatasan akses informasi, dan ketimpangan harga yang dihadapi oleh petani kelapa sawit di Kalimantan Barat, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif atau teknis, tetapi juga menyeluruh dan berbasis platform. Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses yang menghubungkan seluruh pelaku usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pengumpulan, pengolahan, hingga distribusi produk kepada konsumen akhir. Dalam konteks industri kelapa sawit, rantai pasok melibatkan aktor seperti petani, pengepul, pabrik pengolahan, dan industri pengguna CPO. Dengan platform supply chain yang terintegrasi secara digital, setiap proses dalam alur pasokan dapat dipantau secara real-time, dicatat secara sistematis, dan dianalisis untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Petani dapat mengetahui harga pasar terkini, pengepul dapat mengatur logistik secara efisien, dan pabrik dapat menerima bahan baku dengan mutu yang terverifikasi. Platform ini tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi, tetapi juga menghadirkan transparansi dan keadilan dalam transaksi, meminimalisasi manipulasi harga olah tengkolak, serta membuka peluang bagi petani mandiri untuk terhubung langsung ke rantai pasok yang lebih luas. Oleh karena itu, pengembangan platform supply chain digital menjadi solusi yang tepat untuk mentransformasi tata kelola distribusi kelapa sawit di Kalimantan Barat agar lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam mengukur kesiapan implementasi teknologi ini, digunakan pendekatan Technology Readiness Level atau TRL tahap 4. Penetapan ini didasarkan pada prototipe awal yang telah dibangun mencakup fitur utama seperti pelacakan hasil panen, integrasi logistik, transparansi harga, dan pencatatan hasil pengolahan. Pengujian fungsi dasar telah dilakukan secara internal dengan data simulasi yang menunjukkan sistem berjalan sesuai rancangan. Lingkungan pengujian sudah dimodifikasi mendekati kondisi operasional, termasuk studi awal bersama mitra koperasi petani. Tahapan TKT 4 ini menunjukkan bahwa sistem telah melewati validasi awal di laboratorium dan siap untuk dilanjutkan ke tahap validasi di lingkungan nyata. Platform ini memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Universitas Tanjung Pura melalui mitra kerjasama dengan PTPN 4 Regional 5.
Dukungan mitra strategis memberikan beberapa manfaat krusial, di antaranya akses langsung terhadap jaringan kebun dan pabrik di Kalbar untuk simulasi distribusi, infrastruktur logistik dan operasional yang telah mapan, ketersediaan SDM yang relevan, dan pengolahan data dan implementasi sistem, mempermudah proses adopsi teknologi ke dalam operasional tanpa perlu membangun dari awal. Melalui pendekatan ini, platform supply chain digital tidak hanya menjadi proyek teknologi, tetapi juga menjadi inovasi berbasis kemitraan strategis yang siap menjawab tantangan distribusi kelapa sawit dengan dukungan aktor utama industri di Kalimantan Barat. Solusi supply chain digital ini kami hadirkan dalam satu platform bernama PalmTrace, suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh alur kerja rantai pasok kelapa sawit, mulai dari petani, pengepul, pabrik pengolahan kelapa sawit, hingga pabrik pengolah CPO. Setiap pengguna dalam ekosistem dilengkapi dengan fitur yang dirancang sesuai peran dan kebutuhannya, guna memastikan integrasi data yang akurat dan berkelanjutan dalam sistem rantai pasok kelapa sawit di Kalimantan Barat. Selamat datang di demo aplikasi PalmTrace. Saat pertama membuka aplikasi, pengguna akan diperlihatkan logo dari PalmTrace dan dilanjutkan dengan halaman login. Mereka bisa masuk menggunakan email dan kata sandi atau akun Google yang mereka punya. Jika belum memiliki akun di PalmTrace, mereka cukup daftar dengan mengisi kolom nama, email, kata sandi, lalu memilih peran sesuai kebutuhan, seperti petani, pengepul, pabrik pengolahan kelapa sawit, atau pabrik pengolah CPO. Sekarang kita masuk sebagai petani. Dimulai dengan halaman dashboard. Fitur utama untuk petani adalah monitoring hasil panen. Di sini, petani dapat melihat profil singkat, nama kebun, luas lahan, dan sertifikat ISPO jika tersedia. Tersedia pula data ringkasan seperti rata-rata panen per hari, jumlah hari panen aktif, dan panen tertinggi. Selanjutnya kita masuk sebagai pengepul. Fitur utama untuk pengepul adalah logistik. Setelah panen tercatat, hasil tersebut akan siap untuk didistribusikan ke pengepul. Pada tahap ini, pengepul menerima data pengiriman langsung dari petani melalui sistem, termasuk informasi jumlah dan asal kebun. Informasi ini akan masuk otomatis ke sistem dan siap diverifikasi melalui fitur penimbangan, di mana pengepul dapat mencatat berat aktual dan kualitas TBS. Setelah penimbangan selesai, pengepul mengatur logistik melalui halaman pengiriman, menentukan sopir dan kendaraan, tujuan pabrik, dan melacak posisi armada secara real-time dengan fitur GPS langsung pada peta. Selanjutnya kita masuk sebagai pengguna pabrik pengolahan kelapa sawit. Pada pengguna ini, ditampilkan halaman dashboard yang sama dengan pengepul. Fitur utamanya adalah penerimaan TBS. Lewat menu ini, pabrik dapat melihat data pengiriman dari pengepul secara rapi, mulai dari nama pengepul, asal kebun, waktu pengiriman, kualitas hingga total berat yang diterima. Pabrik juga dapat menambah data baru secara langsung ketika ada pengiriman baru. Filter disediakan untuk menyaring data berdasarkan tanggal, status, asal kebun, maupun kualitasnya. Selanjutnya kita masuk sebagai pengguna pabrik pengolahan CPO. Pada pengguna ini, juga ditampilkan halaman dashboard yang sama dengan pengepul dan pabrik kelapa sawit. Fitur utama dari pengguna pabrik pengolah CPO ini adalah laporan CPO. Pabrik CPO dapat mengakses halaman laporan CPO yang berfungsi sebagai pusat informasi penerimaan bahan baku dari berbagai pabrik kelapa sawit. Fitur ini menampilkan daftar laporan lengkap yang memuat asal kebun, tanggal penerimaan, berat TBS, status verifikasi, hingga catatan khusus dari masing-masing pengiriman. Aplikasi PalmTrace dirancang tidak hanya sebagai solusi digital fungsional, tetapi juga sebagai produk yang memiliki nilai komersil yang jelas. PalmTrace memiliki potensi untuk dijual dan diimplementasikan langsung ke dalam sistem kerja PTPN 4 Regional 5. Maka dari itu, kami merekomendasikan PalmTrace sebagai sistem informasi digital utama dalam mendukung integrasi dan efisiensi rantai pasok kelapa sawit. Aplikasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara komersial melalui penguatan sistem teknologi dan kemitraan strategis karena mampu menjawab tantangan dalam rantai pasok kelapa sawit melalui sistem digital terintegrasi yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dari hulu ke hilir. Dengan dukungan ekosistem yang tepat, aplikasi ini memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan sinergisitas industri dalam meningkatkan daya saing nasional dan menghadapi perubahan dan tantangan ekonomi global. PalmTrace, Satukan hati, tingkatkan nilai.